Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisatun Rodia Fanima, NIM 193111000052, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai urban farming. Jadi apa sih urban farming itu? Urban farming merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitar masyarakat. Untuk luas lahan yang digunakan yaitu rata-rata sekitar 5-50 meter persegi. Untuk komoditas yang umum diusahakan adalah tanaman yang berumur pendek seperti aneka sayuran daun, buah, tanaman obat, serta tanaman hias. Untuk selanjutnya yaitu gimana sih sejarah dari urban farming itu sendiri? Gerakan urban farming sendiri awalnya bermula di Kuba saat masa embargo atau larangan lalu lintas barang terjadi. Saat itu masyarakat di sana tidak bisa mendapatkan bahan pangan, sehingga mereka memulai urban farming untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Lalu untuk keuntungan urban farming bagi masyarakat, yaitu yang pertama adalah membantu memenuhi kebutuhan pangan berkualitas. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Selanjutnya yang keempat, yaitu baik untuk kesehatan tubuh dan mental. Dan yang kelima, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Ada 4 metode urban farming yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Yang pertama yaitu ada hidroponik, kemudian vertikulur, aquaponik, dan well gardening. Yang pertama yaitu untuk hidroponik. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman terutama jenis sayuran dan buah tanpa menggunakan media tanam berupa tanah. Media tanam yang digunakan yaitu berupa rock wool, sekam bakar, hidroton atau pasir, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Pada budidaya atau teknik hidroponik, yang perlu diperhatikan dalam budidaya ini adalah cahaya, oksigen, ketersediaan air, dan nutrisi. Inti dari teknologi hidroponik adalah pemberian larutan hara sebagai sumber makanan bagi tanaman di zona perakaran, di mana tanaman tersebut ditanam pada media tertentu dengan menggunakan air sebagai pengganti tanah. Selanjutnya yaitu vertikulur. Vertikulur merupakan teknik bercocok tanam di ruangan atau lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Teknik vertikultur saat ini banyak diterapkan di wilayah perkotaan karena dengan teknik vertikultur ini kita bisa menanam 20-30 tanaman bahkan lebih pada lahan yang hanya berukuran 50 x 50 cm saja. Teknik vertikultur bisa dilakukan menggunakan berbagai macam wadah atau tempat media tanam seperti pipa, paralon, botol bekas, pot, polybag, atau wadah lainnya. Lalu untuk aquaponik adalah sistem pertanian modern yang mengkombinasikan antara cara budidaya hidroponik dan aquakultur. Artinya, metode bercocok tanam tanpa tanah pada hidroponik digabungkan dengan teknik pemeliharaan ikan yang dikembangkan dengan teknik aquakultur. Dalam sistem aquaponik, ikan dan tanaman dipelihara bersama-sama dan akan bersimbiosis mutualisme. Tanaman memperoleh media dan nutrisi dari air kolam dan limbah kotoran ikan. Sedangkan ikan akan mendapat media hidup di air yang bersih setelah dibersihkan oleh tanaman. Dan yang terakhir adalah well gardening. Konsep dari well gardening adalah taman yang dibuat secara tegak lurus atau vertikal dengan memanfaatkan ruang kosong seperti pada tembok atau dinding kosong, baik di dalam maupun di luar ruangan, yang saat ini banyak digunakan di tempat-tempat umum seperti restoran, hotel, dan lain-lain. Selain menambah estetika, well gardening mempunyai banyak manfaat seperti meningkatkan suplai oksigen, mengurangi polusi udara, dan menahan panas matahari. Penggunaan media tanam juga harus diperhatikan, yaitu sebaiknya yang ringan agar tidak terlalu membebani penopang. Model well gardening yang mudah diterapkan dalam skala rumah tangga adalah well gardening dengan metode model terpal.
Metode model terpal ini merupakan model sederhana dengan bahan yang mudah dan murah. Selain itu, model ini pun dapat ditempatkan di mana saja seperti tembok rumah, pagar, maupun lorong jalan. Tanaman yang sesuai dengan model ini adalah sayuran daun dengan metode sebar padat, misalnya sakangkung, bayam, selada, dan sebagainya. Sekian video penjelasan mengenai urban farming. Semoga informasi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.